Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar sistem informasi dan penerapannya dalam manajemen kesehatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anisha Anggun Kinanti, yang kedua Nimade Salwa, saya sendiri sebagai presentator, yang ketiga Putri Syifa Syahira sebagai presentator juga. Lalu ada Muhammad Ridho Akbar, Hafiza Aurelia, Muhammad Abi Mahib, Zaki Arif Fajar, dan Fahrul Rozikin. Nah, ini ada pokok bahasan materi kita. Yang pertama ada pengertian sistem informasi, lalu komponen sistem informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada sistem informasi, dan keempat peran sistem informasi dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh Putri Syifa Syahira. Yang pertama ada pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi yaitu suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Lalu ada pengertian sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama dari McLeod. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Yang kedua, dari Erwan Arbi, yaitu sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi, bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Yang ketiga dari O'Brien, sistem informasi merupakan kombinasi dari setiap unit yang dikelola orang-orang, hardware, software, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data dan database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Yang terakhir dari John Forbes-Nash, sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian sistem informasi secara umum maupun dari ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem informasi ini adalah suatu gabungan atau kombinasi dari teknologi, media, juga manusia dalam mengumpulkan atau memberikan informasi-informasi tertentu untuk suatu tujuan, bisa untuk kerjaan, bisnis, atau organisasi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya itu komponen sistem informasi. Yang pertama ada input. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya, saat kita ingin melacak pengiriman barang melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi terlebih dahulu. Nah, nomor resi inilah yang disebut dengan input. Yang kedua itu prosedur. Input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma atau langkah-langkah, logika, dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Yang ketiga ada output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut bisa berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Contohnya masih berkaitan dengan tadi, saat kita ingin melacak pengiriman barang, kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacak. Nah, nanti kita akan mendapatkan informasi tentang keberadaan barang yang kita kirim atau yang kita pesan. Nah, informasi keberadaan barang itulah yang disebut dengan output.
Yang selanjutnya ada teknologi. Teknologi yang dimaksud di sini adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya adalah PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Alat-alat ini digunakan untuk memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengakses data, juga yang terakhir menghasilkan output. Nah, yang kelima ada basis data atau database, yaitu kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan di dalam suatu sistem. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dari basis data tersebut. Misalnya, untuk melacak barang tadi, sistem akan memberitahu lokasi barang jika nomor resi yang kita masukkan sesuai dengan basis data. Biasanya kita mengecek di web untuk mengetahui barang kita ada di mana. Nah, kita masukkan nomor resi. Jika sesuai, kita akan mendapatkan informasi keberadaan barang kita. Tapi jika tidak sesuai, kita tidak akan mendapatkan informasi atau kita tidak akan mendapatkan informasi yang tepat gitu. Nah, yang terakhir ada kontrol pengendalian. Kontrol pengendalian ini dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Nah, dengan adanya pemeliharaan, sistem akan diamankan dari gangguan-gangguan tadi. Dengan adanya pemeliharaan, sistem juga akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pemakai sistem. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Putri Syifa Syahira. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe-tipe sistem informasi. Tipe-tipe sistem informasi ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah operational level system. Operational level system ini sendiri bertujuan untuk mendukung manajer operasional dalam hal menyimpan berbagai aktivitas elementer dan transaksi dari sebuah organisasi. Misalnya seperti penjualan, aliran material dalam perusahaan, serta penggajian. Nah, kegunaan dari operational level system ini sendiri ialah untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan rutin yang diajukan dalam sebuah organisasi terkait masalah transaksi. Misalnya seperti, berapakah dana yang dikeluarkan untuk gaji bulan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita membutuhkan sebuah informasi yang pastinya terbaru dan akurat. Kemudian, yang kedua, terdapat knowledge level system. Seperti yang kita ketahui, knowledge itu sendiri ialah pengetahuan. Maka, tipe sistem informasi itu tersebut yaitu bertujuan untuk mendukung pengetahuan pekerja terkait data-data dari sebuah organisasi. Dan kegunaan utama pada sistem ini tersebut ialah membantu mengintegrasikan pengetahuan baru yang kemudian dicantumkan dalam sebuah bisnis pada organisasi. Yang ketiga ialah manajemen level system. Manajemen level system ini sendiri biasanya menyediakan laporan secara periodik tentang data-data tertentu yang kemudian dirancang untuk melayani aktivitas administratif level manajer menengah, di mana manajemen menengah ini sendiri itu menangani masalah-masalah yang menggunakan pengambilan keputusan pada sebuah organisasi. Yang terakhir ialah strategic level system. Strategic level system ini bertujuan untuk membantu perencanaan jangka panjang oleh para manajer senior, di mana manajemen tingkat atas itu sendiri yaitu menangani masalah-masalah strategis yang luas seperti mengatur departemen-departemen yang ada dalam organisasi tersebut. Tetapi perhatian utamanya yaitu terletak untuk mengantisipasi perubahan pada lingkungan luar ke dalam organisasi. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam organisasi. Peran sistem informasi dalam sebuah organisasi ini sendiri mencakup beberapa macam. Yang pertama, memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. Yang kedua, sebuah organisasi pastinya memakai sistem informasi yang berguna untuk memproses transaksi dalam organisasi sehingga membuatnya lebih mudah. Yang ketiga, yaitu mengembangkan perencanaan yang efektif. Yang keempat, guna mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, guna perencanaan yang strategis, di mana perencanaan yang strategis itu sendiri dapat membantu sebuah organisasi tersebut
mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meneliti kebutuhan keterampilan sebagai pendukung sistem informasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.